Merah ya, mohon maaf. Lagi sedang tidak kondusif. Bentar. Oke, kita lanjutkan dulu sedikit lagi materi mengenai asam basa. Terakhir kita sudah sampai pada sifat oksida logam pada umumnya itu bersifat basa sehingga disebut sebagai anhidrida basa. Kemudian oksida non logam bersifat asam. Lalu yang ketiga ini ion logam yang terhidrasi ini juga bisa bersifat asam. Keasamannya itu bergantung pada berapa atau seberapa tinggi kerapatan muatan dari ion logam tersebut. Kerapatan muatan ini sama dengan perbandingan dari berapa muatan ion tersebut dibagi dengan volume. Artinya semakin tinggi muatan ionnya, semakin mudah untuk membuat ikatan OH pada salah satu ligannya untuk semakin polar. Akibatnya kalau semakin polar, nanti H-nya akan cenderung lepas sebagai H+ ditangkap oleh air. Ya, oleh molekul air yang ada di sekeliling ligan air yang mengikat pada ion logam tersebut. Jadi semakin tinggi muatan ionnya, kemampuan ion logam untuk menarik elektron ikatan di sekitar OH-nya akan semakin kuat. Akibatnya H-nya akan semakin mudah untuk lepas. Jadi ion logam terhidrasi tersebut semakin bersifat asam. Atau karena kerapatan muatan berbanding terbalik dengan volume, ketika volume dari ion logamnya semakin kecil, kerapatan muatannya tinggi, muatan positifnya. Kerapatan muatan positif tinggi, maka kecenderungan untuk menarik elektron ikatan pada ikatan OH juga akan semakin besar, sifatnya akan semakin asam. Nah, dari sini, dari kerapatan muatan kita bisa memperkirakan ion logam terhidrasi apa saja yang cenderung bersifat asam. Tidak semua ya, karena yang bersifat asam yang kerapatan muatannya tinggi. Kalau kita lihat logam golongan 1. Golongan 1 itu sangat kecil sekali ya, kecenderungan untuk menghasilkan atau melepaskan H+. Kenapa? Karena muatannya kecil, +1. Lalu volumenya juga cenderung besar. Jadi intinya karena kerapatan muatannya rendah, ion-ion logam dari golongan 1 itu tidak mengalami hidrolisis di dalam air. Jadi nanti di bab kesetimbangan asam basa kita salah satunya biasanya diminta untuk atau harus bisa menentukan bagaimana sifat asam basa atau pH dari larutan suatu garam. Nah, kalau misalnya garam tersebut berasal dari kationnya itu golongan 1, maka kation itu tidak akan memberikan sumbangan sifat asam maupun basa terhadap larutan. Kenapa? Karena kationnya itu untuk golongan 1 tidak mudah untuk terhidrolisis di dalam air, menghasilkan H3O+ atau OH-. Jadi tidak memberikan sumbangan sifat asam maupun basa ya untuk golongan 1. Ya kalau misalnya kita punya garam NaOH, sifatnya kan basa ya. Basanya dari mana? Karena ada OH- yang lepas dalam larutan. Na+-nya itu tidak memberikan sumbangan sifat asam maupun basa, tetap sebagai Na+ di dalam larutan. Bagaimana untuk golongan 2? Golongan 2A ini muatannya lebih tinggi dibandingkan golongan 1. Tapi makin ke bawah, ukurannya makin besar. Jadi hanya berilium 2+ yang cukup kecil ukurannya dan memiliki kerapatan muatan yang cukup untuk menjadi asam lemah. Jadi Mg2+, kalsium 2+ itu tidak bersifat asam. Ion-ion logam lain seperti ion logam transisi yang bermuatan +3, muatan semakin tinggi, kerapatan muatan semakin besar, sifat asamnya juga semakin tinggi, cenderung bersifat asam. Contohnya aluminium 3+, Fe3+, Cr3+. Ya, kemarin sudah sampai sini ya. Satu lagi, ternyata tidak semua oksida logam ini berpengaruh pada atau tidak semua oksida logam bersifat basa. Awalnya kan kita lihat oksida logam itu disebut sebagai anhidrida basa. Nah,
Kenapa? Karena kita lihat dari ion logamnya. Oksida logam yang bersifat basa ini sebetulnya kebalikan dari ion logam terhidrasi tadi yang bersifat asam. Oksida logam yang bersifat basa umumnya memiliki muatan rendah pada ion logamnya. Sebaliknya kan ya tadi, kalau oksida logam yang memiliki muatan tinggi pada ion logamnya, contohnya tadi bermuatan plus 3 Fe3+, Al3+, itu cenderung bersifat asam lewis, asam lah ya. Tapi kalau misalnya semakin rendah muatannya, itu cenderung bersifat basa. Untuk oksida logam yang bermuatan plus 3 ke atas, komponen ion logamnya cenderung bersifat asam. Oleh karena itu, komponen ion logam maupun ion oksida, kita kan tahu ini dalam reaksi asam basa menurut Lewis, kemarin ada contoh beberapa spesies oksida ya. Yang bersifat basa Lewisnya itu adalah dari ion oksidanya. Tapi kalau oksidanya itu berupa oksida logam, keduanya bisa menyumbang sifat asam maupun basa. Apakah dari ion oksidanya yang bersifat basa atau dari ion logamnya? Tergantung. Ion logamnya ini bisa bersifat asam kalau muatannya tinggi atau bisa bersifat basa kalau muatannya rendah. Jadi ada juga oksida logam yang bersifat amfoter. Jadi bisa bertindak sebagai asam, bisa bertindak sebagai basa, bergantung pada siapa lawannya. Kalau lawannya ini berupa asam yang lebih kuat, maka aluminium oksida ini bisa bertindak sebagai basa. Dari mananya? Dari dari atom oksigennya atau dari oksidanya. Tapi kalau bertemu dengan spesies yang lebih basa, di sini kita lihat ada aluminium plus 3 yang cenderung bersifat asam. Ya, jadi secara umum oksida logam bersifat basa atau disebut sebagai anhidrida basa, tapi ada juga oksida logam yang bersifat asam atau bahkan amfoter. Kita lihat dari bagaimana bilangan oksidasinya. Semakin tinggi bilangan oksidasinya, maka cenderung akan bersifat asam. Contoh oksida lain, di sini kita punya CrO3, kromium 6 oksida. Biloxnya kan 6, muatannya 6 untuk kromium. Kalau kita larutkan dalam air, ini akan menghasilkan larutan yang bersifat asam, menghasilkan asam kromat H2CrO4. Kita coba lihat contohnya. Di sini ada 3 spesies oksida logam kromium. Kita diminta untuk memprediksikan seandainya ketiga ini salah satunya bersifat asam, kemudian salah satunya bersifat basa, dan juga ada yang bersifat amfoter, yang mana dari ketiga spesies tersebut yang masing-masing bersifat asam, basa, atau amfoter. Tadi untuk menentukan sifatnya asam atau basa, kita lihat dari muatan positif ion logamnya. Kalau oksida kan semua bersifat basa, tapi lihat sumbangan dari ion logamnya. Apakah dia cenderung bersifat asam, cenderung bersifat basa, atau bahkan amfoter. Kalau amfoter berarti kita lihat yang muatannya berada di tengah-tengahnya. Semakin tinggi muatan positif, maka semakin bersifat asam. Semakin rendah muatan positifnya, maka cenderung bersifat basa. Jadi kita tinggal lihat muatannya. CrO berarti ini plus 2. Cr2O3 berarti plus 3 ya CR-nya. CrO3 ini plus 6. Jadi mana yang bersifat lebih asam? Spesies mana? CrO3. Yang bersifat basa CrO, yang amfoter Cr2O3 ya. Kemudian tuliskan produk asam yang terbentuk jika SO3, CO2 dan P4O10 bereaksi dengan air. SO3 dalam air kira-kira jadi apa? Ada yang tahu? CO2 ditambah H2O
P4, asam apa yang umum? Jadi apa ini? H2 H2SO4. SO4. H2SO4. Ini cenderung keseimbangannya ke kiri ya sebetulnya. CO2 ditambah H2O jadi H2CO3, H2O ditambah P410, H3PO4. Tinggal setarakan untuk yang persamaan ketiga, bagaimana penyetaraannya? Ya, hanya 6, P-nya, berapa? Bukan. Kalau setarakan bagaimana ini? Berapa koefisiennya? Kalau P-nya 4, O-nya 16. Ini 6. Ini ya. P4, O10 tambah 6H2 menjadi 4H3PO4. Oke. Yang terakhir, ini aplikasi dari konsep asam basa. Kita kenal ada yang namanya keramik, material keramik. Salah satu proses penting dalam pembuatan keramik modern ini adalah proses sol gel. Hasilnya kita akan memperoleh material keramik yang seragam, yang ukurannya lebih kecil, merata, gitu ya. Ini dibuat dari reaksi atau melibatkan reaksi asam basa. Bahan mentahnya untuk membuat keramik ini garam atau senyawa logam atau bisa juga metaloid yang intinya ini terikat pada gugus alkoksida. Ya, alkoksida ini adalah anion yang diperoleh dari pelepasan ion hidrogen dari alkohol. Jadi kita misalnya punya etanol, ini senyawa alkohol. Ketika H-nya lepas, ini menjadi anionnya. Anion ini kita sebut sebagai gugus alkoksida. Nah, alkohol ini memiliki tendensi yang sangat lemah untuk melepaskan H+, sehingga ion alkoksida akan menjadi basa yang sangat kuat. Masih ingat ya, hubungan kebalikan dari pasangan asam basa konjugasi. Ketika spesi asam konjugasinya ini memiliki kekuatan asam yang relatif lemah atau semakin lemah, maka pasangan konjugasinya memiliki sifat basa yang semakin kuat. Itu adalah hubungan yang berkebalikan untuk pasangan asam basa konjugasi yang hanya dibedakan oleh satu H. Nah, jadi alkoksida ini intinya adalah basa yang sangat kuat. Contoh pembuatan sol gel untuk keramik ini menggunakan etoksida dari etanol yang kehilangan H+, lalu bersenyawa dengan zirconium 4. Jadi awal mulanya ini zirconium 4 etoksida sebagai bahan mentahnya. Tahapan pembuatan sol gelnya yang pertama reaksinya adalah reaksi hidrolisis. Ini reaksi hidrolisis seperti reaksi ion terhidrasi di dalam larut air. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat awalnya ada 4 alkoksidanya, etoksidanya, kemudian bereaksi dengan air, mengalami hidrolisis, yang terikat asalnya 4 menjadi 3, salah satu H-nya ini lepas, salah satu etoksidanya ini menangkap H+ dari air sehingga menjadi etanol. Ini reaksi pertamanya. Kemudian nanti di dalam larutan kan banyak dihasilkan senyawa ini, hasil dari produk hidrolisis. Antara sesama senyawa hasil produk hidrolisis ini terjadi reaksi asam basa. Ya, ada OH bertemu dengan gugus OH sampingnya, ini menghasilkan atau terjadi penetralan ya, pembentukan air. Nanti semakin banyak air ditambahkan, dalam proses ini semakin banyak air yang ditambahkan, maka produknya ini proses yang pertama akan terus berlangsung. Jadi awalnya dihasilkan misalnya 2 senyawa ini, kemudian terjadi reaksi asam basa menghasilkan, kalau kita ibaratkan ini polimer, ini ada 2 monomer ya menjadi dimer, kemudian nanti di sini bereaksi lagi
dengan produk dari reaksi hidrolisisnya nanti akan membentuk rantai panjang. Ya. Jadi proses ini akan terus berlangsung menghasilkan jaringan zirkonium yang dijembatani oleh atom oksigen. Oksida ini akan membentuk partikel kecil yang tidak larut dalam air yang kemudian disuspensi dalam pelarut alkohol membentuk sol gel. Ya, ini sedikit gambaran reaksi asam basa ini bisa diaplikasikan dalam pembentukan material keramik yang diawali dari larutan logam alkoksida. Contohnya tadi zirkonium 4 etoksida. Proses yang pertama ini polimerisasi, hidrolisis dan polimerisasi yang akan kita hasilkan pertama kali ini solnya. Nanti dari sini kita bisa lakukan berbagai perlakuan, apakah nanti bisa kita coating, atau kita buat dalam bentuk gel, atau langsung kita endapkan, atau kita spinning, lalu dihilangkan pelarutnya. Nanti bisa menghasilkan berbagai jenis aplikasi dari keramiknya, apakah berupa lapisan yang sangat rapat, ya, atau bisa menjadi serogel. Ini adalah wet gel yang kita hilangkan pelarutnya, lalu dipanaskan menjadi keramik yang padat, atau kita bisa ekstraksi pelarutnya ini menjadi suatu senyawa aerogel. Tergantung dari apa yang kita inginkan. Apakah kita hanya perlu membentuk keramik dengan ukuran yang seragam. Nah, kita bisa langsung mengendapkan sol tersebut, atau kita ingin membuat lapis tipis yang kerapatannya tinggi, ya, atau kita ingin membentuk aerogel yang berpori, ya, dan lain sebagainya. Ini sedikit sekilas atau aplikasi dari reaksi asam basa di industri. Ya, kurang lebih ini materi terkait teori asam basa. Kalau kita review sebelum ke latihan soal, apa yang kita pelajari di bab ini? Pertama, ada 3 teori ya yang harus kita pahami terkait konsep asam basa. Kita harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud asam, apa yang dimaksud dengan basa berdasarkan 3 teori tersebut. Terutama mungkin di sini yang perlu dipahami banyak adalah teori Bronsted-Lowry. Ya, yang kedua baru teori Lewis. Ya. Asam menurut Arrhenius ini hanya terbatas di dalam pelarut air, melepaskan H+. Kalau basa melepaskan OH-. Reaksi asam basa berdasarkan Arrhenius itu adalah reaksi penetralan. Jadi H+ ketemu dengan OH- membentuk H2O. Kalau berdasarkan Bronsted-Lowry, asam itu, jadi di sini kita bisa mengaplikasikan reaksi yang lebih umum, tidak harus selalu dalam pelarut air. Yang penting di sini senyawanya punya proton yang bisa didonorkan kalau dia bersifat asam, lalu bisa menerima proton kalau dia bersifat basa. Hasil dari reaksi asam basanya ini terbentuk pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi hanya dibedakan oleh satu proton dan punya sifat yang berkebalikan. Semakin kuat asamnya, basa konjugasinya semakin lemah. Semakin lemah asamnya, semakin kuat basa konjugasinya. Pokoknya berkebalikan. Lalu dari reaksi asam basa Bronsted-Lowry, kita bisa memperkirakan arah reaksi berdasarkan kekuatan asam basanya. Atau sebaliknya, dari data kesetimbangan kita dari arah reaksi kita bisa menentukan kekuatan relatif asam basanya. Karena pada prinsipnya reaksi asam basa itu selalu mengarah pada pembentukan asam basa yang lebih lemah. Kalau kita tahu kekuatan relatif asam basanya, kita bisa menentukan arah reaksi kemana. Atau sebaliknya, kalau diketahui arah reaksi ke kanan atau ke kiri, kita bisa menyimpulkan mana asam basa yang lebih kuat. Ya, itu di teori Bronsted-Lowry. Lalu kalau Lewis, di sini lebih luas lagi, tidak harus selalu punya proton atau bisa menerima proton, tapi reaksi asam basanya ini merupakan reaksi transfer pasangan elektron bebas. Donor pasangan elektron bebas disebut basa, akseptor atau penerima pasangan elektron bebas disebut sebagai asam. Kita harus bisa menentukan mana yang bertindak sebagai basa Lewis,
pasti dia harus punya pasangan elektron bebas dan kulitnya sudah penuh. Dan produk dari reaksi asam basanya adalah pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Mana yang bersifat sebagai asam Lewis? Ya, ini ada beberapa spesi, bisa molekul atau ion yang belum oktet atau yang sudah oktet tapi punya ikatan rangkap yang bisa dipindah-pindahkan elektronnya, dan satu lagi yang bisa mengalami perluasan oktet, yaitu dilihat dari teori asam basa berdasarkan ketiga teori tersebut harus bisa menjelaskan. Baru yang kedua, kita diminta untuk menentukan mana asam atau basa yang lebih kuat. Nah, kelompok asam basanya ini bisa asam basa biner, ya, yang terdiri dari 2 unsur, misalnya asam-asam halida atau asam oksi. Ada H yang terikat dengan oksigen, lalu oksigennya terikat dengan atom lain. Kemudian ada ion logam terhidrasi, ada oksida logam dan oksida non logam. Ya, intinya jadi di sini kita harus bisa menjelaskan secara kualitatif kenapa atau mana yang lebih kuat berdasarkan struktur. Asam yang lebih kuat itu adalah H yang mudah lepas. Bagaimana H bisa lebih mudah untuk lepas? Tentu dipengaruhi oleh ada 2 ya, dari kekuatan ikatan, semakin lemah ikatannya, semakin mudah untuk lepas. Atau dari kepolaran, semakin polar, pemisahan muatannya semakin besar, semakin H-nya itu bermuatan parsial positif, semakin mudah untuk lepas. Jadi kalau dalam asam biner, kita lihat yang dibandingkan itu satu periode atau satu golongan. Kalau dalam satu periode, kita bisa menjelaskan berdasarkan keelektronegatifan. Semakin elektronegatif yang terikat ikatannya, maka semakin polar. Semakin polar, semakin mudah untuk lepas H-nya. Kalau dalam satu golongan, bukan keelektronegatifan yang dominan, tapi kekuatan ikatan yang dipengaruhi oleh ukuran. Ya, semakin besar ukurannya, semakin lemah ikatannya, semakin mudah lepas. Lalu untuk asam oksi, kita bisa bagi menjadi 2, yang atom pusatnya sama atau yang atom pusatnya sama tapi oksigennya yang terikat berbeda. Berarti semakin banyak atom oksigen yang terikat, semakin polar ikatan OH-nya, H-nya semakin mudah lepas. Atau yang jumlah atom oksigen terikatnya sama, tapi atom pusatnya berbeda. Kita lihat dari keelektronegatifan. Semakin elektronegatif atom pusatnya, semakin asam senyawa tersebut. Ya, dan yang tadi terakhir beberapa sifat ion oksida logam. Ya, kurang lebih itu mungkin rangkumannya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut latihan soal. Kalau di sini tidak banyak hitungan ya, karena kita belajar tentang teori asam basa. Baru nanti setelah ini kita aplikasikan antara konsep kesetimbangan kimia dengan teori asam basa. Tidak ada? Langsung saja kalau tidak ada. Oke, yang pertama. Perkirakan arah reaksi berikut. Ingat, reaksi selalu mengarah pada pembentukan asam basa yang lebih lemah. Karena yang namanya asam kuat terionisasi 100%. Tidak mungkin reaksi bergerak ke arah yang lebih kuat. Karena ketika dihasilkan produk dengan asam yang lebih kuat, akan kembali lagi terionisasi 100%. Tidak perlu data berapa Ka atau Kb-nya. Yang A bisa memprediksikan mana yang lebih kuat. Boleh dilihat dari asamnya atau basanya, tergantung mana yang lebih familiar bagi kita. Ke arah kanan atau kiri yang A? Mana? Kalau sudah melihat ini, sebetulnya ini yang lainnya bisa diabaikan tanpa kita tahu
pasangan asam basa konjugasinya yang mana nih? Asam mana yang mau kita bandingkan? Basa mana yang mau kita bandingkan? Karena kalau misalnya sudah ada spesies OH- itu adalah basa paling kuat yang mungkin ada di dalam suatu larutan air. H+ juga merupakan asam yang paling kuat yang mungkin kita temukan di dalam pelarut air. Kenapa? Katakanlah kalau kita ganti pelarutnya bukan air, ya. Kalau kita lihat dalam tabel-tabel daftar spesies yang bersifat asam, salah satu asam yang paling kuat ini adalah asam perklorat. Ya. Kalau di dalam air, ini akan menghasilkan H+ dan ClO4-. Ya, ini boleh kita tulis H+ atau H3O+. Ya. Urutannya HClO4 lebih asam dibandingkan H+. Tapi kalau HClO4 ini kita larutkan dalam air, kita tidak akan menemukan spesies ini. Karena yang namanya asam kuat terionisasi sempurna. Panahnya satu arah ke kanan. Jadi yang mungkin kita temukan, sekuat apapun asamnya, di dalam air itu yang paling asam adalah H+. Begitu juga dengan basa. Kalau kita punya basa kuat, misalnya O2-, atau misalnya amonia, spesies basa lain, selama kita di dalam persamaan reaksinya sudah menemukan OH-, analoginya sama seperti ini. Sekuat apapun basanya, kalau dilarutkan di dalam air, kita tidak akan menemukan spesies molekul netralnya. Tapi yang akan kita temukan yang paling basa adalah OH-nya. Ya, jadi harus jeli kalau sudah menemukan spesies ini, OH-, udah pasti OH- paling kuat. Berarti reaksinya jalan ke kiri. Atau kalau mau dibandingkan, kita tentukan dulu pasangan asam basa konjugasinya. F dengan HF, ya. F-nya ini adalah basa, HF-nya asam. H2O dengan OH-, H2O-nya asam, OH-nya basa konjugasi. Kita boleh bandingkan asamnya, boleh bandingkan basanya. Kalau bandingkan asamnya, ya antara HF dengan H2O ya jelas lebih asam HF. Kalau kita bandingkan basanya OH- dengan F- ya, lebih basa OH-. Jadi setara ya. Yang kuat akan bersama dengan yang kuat dalam satu ruas. Di sini di sebelah kanan panah kesetimbangan. Yang lemah juga akan bersama dengan yang lemah. Jelas ya? Jadi bisa langsung mengerjakan ketika sudah menemukan ada OH-nya, ada H+-nya, reaksi pasti geser ke kiri. Kalau kita lihat lebih detail, penjelasannya betul ya. Karena OH- lebih kuat basanya dibandingkan air, reaksi geser ke kiri. Atau kalau kita tahunya asamnya, spesies asamnya HF, ini asam lemah. Dibandingkan dengan air, ini cenderung netral, maka reaksi geser ke kiri. Atau arah reaksi adalah ke arah kiri. Oke. Yang B, mana yang paling mudah kita bandingkan? Antara apa? Ini ya, asamnya ya. HCl dengan asam asetat. Mana yang lebih kuat? HCl ya. Ini asam, kita bandingkan basa ini dengan basa. HCl lebih kuat dibandingkan asam asetat. Jadi reaksinya juga sama, mengarah ke kiri. Jadi konsepnya di nomor 1 ini kita harus bisa menentukan arah reaksi karena kita tahu reaksi itu cenderung mengarah pada pembentukan asam basa yang lebih lemah. Oke, sekarang yang kedua, bandingkan kekuatan asam berikut. H2O, H2S, H2SE. Ini berada dalam satu periode atau satu golongan? Golongan ya, satu golongan 6.
Berarti kalau ini masuknya ke dalam asam biner. Kalau asam biner dalam satu golongan, untuk menjelaskan kekuatan asam basanya kita gunakan pengaruh bagaimana kekuatan ikatan. Kekuatan ikatan dipengaruhi oleh ukuran. Ya, semakin besar ukurannya, maka semakin lemah ikatannya. Berarti mana yang paling kuat? Ini urutannya kalau dalam satu golongan, oksigen, sulfur, selenium. Mana yang paling kuat? H2O. Kenapa H2O? Karena dia paling kecil, Bu. Dia Ikatan. paling kecil. Kalau paling kecil, efeknya apa? Lebih mudah lepas. Kalau paling kecil, lebih kuat ikatannya atau lebih lemah? Lebih kuat. Kuat ikatannya, Bu. Lebih kuat ikatannya. Kalau lebih kuat ikatannya, haknya lebih mudah lepas atau lebih sulit lepas? Lebih sulit lepas. Kalau lebih sulit lepas, lebih asam atau lebih kurang asam? Lebih kurang asam. Lebih kurang asam. Kurang asam. Ya. Jadi yang paling asam di sini yang mana? SE. H2SE. Ya. Jadi kekuatan asamnya, ingat, makanya harus dibandingkan. Kita harus tahu ini untuk membandingkannya pakai keelektronegatifan atau dari kekuatan ikatan. Kalau asam biner dan kita membandingkan dalam satu golongan, kita pakai kekuatan ikatan atau ukuran. Jari-jari dari atas ke bawah makin besar. Jadi semakin besar ukuran, panjang ikatan akan semakin besar. Panjang ikatan semakin besar, ikatan semakin lemah. Ikatan semakin lemah, hak lebih mudah lepas. Hak lebih mudah lepas artinya spesiesnya lebih asam. Ya, jadi urutannya H2SE, H2S, dan H2O. Ya, jelas yang ini? Oke, yang B. H2SO4 dan H2SeO4. Oke, kalau ini kita jelaskan menggunakan asam oksi atau asam okso. Yang membedakan adalah atom pusat. Kalau untuk asam oksi, kita pakai penjelasan keelektronegatifan dan jumlah atom oksigen. Jumlah atom oksigennya sama-sama 4. Jadi pengaruhnya ini adalah hanya yang membedakan atom pusatnya. Berarti kita hanya tinggal membandingkan keelektronegatifan. Mana yang lebih elektronegatif? Ini dalam satu golongan. Elektronegatif dari atas ke bawah semakin besar. Ya, jadi oke, buat lagi tadi. H2SO4 lebih asam dibandingkan H2SeO4. Alasannya karena S lebih elektronegatif dibandingkan selenium. Karena semakin elektronegatif membuat ikatan OH-nya semakin polar. H-nya semakin mudah lepas. Jelas ya? Jadi yang A kita pakai penjelasan untuk asam biner, yang B untuk asam oksi. Yang C juga sama. Mana yang lebih elektronegatif? P atau S, AS? Dalam satu golongan. Mana? Fosfor ya. Fosfor lebih elektronegatif dibandingkan dengan arsen. Jadi H3PO4 lebih asam dibandingkan H3ASO4. Yang D ini berarti untuk asam organik. Bagaimana yang lebih kuat asamnya? Yang membedakan, ini Cl-nya ada 2, ini Cl-nya ada 1. Gugus sampingnya di sini yang membuat ikatan OH semakin polar. Di sini ada gugus samping Cl.
penarik elektron atau yang mempunyai keelektronegatifan tinggi. Kalau ini hanya ada satu yang menariknya, kalau ini ada dua. Jadi jawabannya yang dua ya. CH2ClCOOH lebih asam dibandingkan CH2ClCOOH. Kalau yang E, ada yang tahu? Mana yang lebih asam? Metanol atau apa ini C6H5OH? Bedanya di sini ini kalau dari struktur. H mana yang lebih mudah lepas? Yang ada resonansinya ya, yang ada gugus benzennya. Jawabannya yang semakin kita sudah belajar resonansi itu lebih menstabilkan. Ini kalau C6H5OH kalau melepaskan H+, ini hasilnya menjadi C6H5O-. Itu akan mengalami resonansi. Jadi adanya struktur resonansi itu bisa menstabilkan spesies tersebut. Dibandingkan CH3OH. Ya. Jadi di sini ada baru 3 jenis kelompok asam. Kita harus bisa menentukan kekuatannya dengan penjelasan apakah untuk asam biner, untuk asam oksi atau asam organik. Oke, nomor 3. Sekarang dari garam ya. Perkirakan sifat asam basa larutan berikut. Nah, kita di sini di bab ini harus bisa memperkirakan sifat asam basanya. Di bab selanjutnya kita harus bisa menentukan pH-nya. Kalau kita sudah punya dasar, tahu garam ini sifatnya basa, garam ini sifatnya asam. Nanti kita bisa cek logis nggak jawaban hitungan kita. Prediksi kita basa ya berarti kalau pada 25 derajat Celcius pH-nya harus lebih besar dari 7. Nah, jadi saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lain. Kita bisa mengasah kemampuan berpikir logis kita. Ya, dari sini teorinya dulu. Mana yang bersifat asam, mana yang bersifat basa. Baru nanti diberikan nilai tetapan Ka-nya, Kb-nya, konsentrasinya. Kita diminta untuk menentukan pH-nya. Yang pertama, bismut nitrat. Asam, basa, atau netral? Kalau di SMA, nanti di bab selanjutnya ketika kita memperkirakan pH garam. Kan ada garam itu bisa bersifat asam, basa, atau netral. Ketika ditanya kenapa, misalnya tentukan sifat asam basa dari garam ini dan jelaskan alasannya. Jangan sampai ada yang menjawab misalnya bersifat NaCl, bersifat netral. Kenapa? Karena dibentuk dari basa kuat dan asam kuat. Bukan itu jawabannya. Kita nyatakan garam tersebut bersifat netral kalau memang tidak ada sumbangan terhadap sifat asam basanya, tidak dihasilkan H+ maupun OH-. Kita sebut garam tersebut bersifat asam kalau ada reaksi yang menghasilkan H+ di dalam larutan. Kita sebut garam bersifat basa kalau dihasilkan OH-. Jadi ada reaksi yang menghasilkan OH- di dalam larutan. Jadi bukan nanti jawabannya itu bukan karena dibentuk dari asam kuat dan basa lemah makanya sifatnya asam. Bukan seperti itu. Kalau SMA mungkin yang saya ingat dulu seperti itu jawabannya. Tapi di sini kita harus bisa menunjukkan mana reaksi di dalam garam yang dilarutkan dalam air itu yang menyebabkan larutan garam itu bersifat asam, basa, atau netral. Jadi kita harus pecah ini garam tersebut menjadi ion-ionnya. Ini Bi3+, ini ion nitrat. Bagaimana sifat asam dari kation dan anion tersebut? Kita sudah tahu ion logam yang terhidrasi
dengan muatan tinggi cenderung bersifat asam. Ya kan? Lalu bagaimana dengan nitrat? Nitrat ini adalah basa konjugasi dari asam kuat HNO3. Pasangan asam basa konjugasi memiliki sifat yang berkebalikan. Jadi kalau HNO3 asam kuat, maka basa konjugasinya ini basa yang sangat lemah. Jadi nitrat tidak terhidrolisis di dalam air, tetap sebagai NO3-. Tapi bismut 3+ ini terhidrolisis karena kerapatan muatannya tinggi. Terhidrolisis di dalam air menghasilkan H+ atau H3O+. Jadi dari situ kita bisa perkirakan, oh ini faktor yang mempengaruhi atau reaksinya kita peroleh dari hidrolisis ion logam yang terhidrasi, maka ini sifatnya asam. Jelas gak? Nah dari sini nanti kalau ditanyakan, kalau kita punya 0,1 molar bismut nitrat misalnya, kemudian tetapan Ka untuk bismutnya berapa, nanti pH-nya berapa. Nah, berarti jawaban kita ya harus di bawah 7 kalau pada 25 derajat Celcius. Pas ya? Contoh lain. Ada garam K2SO3. Jadi modalnya di sini kita harus memahami bagaimana sifat asam basa dari ion logam dan bagaimana sifat asam basa dari pasangan asam basa konjugasi. Kita tahu contoh asam-asam kuat, contoh asam basa lemah. Nah, dari situ kita pakai untuk memperkirakan bagaimana sifat asam basa garam. K2SO3. K2SO3 ini terdiri dari K+ dan SO3-. K+ ini golongan 1. Tadi disebutkan dalam sifat ion logam terhidrasi, golongan 1 itu tidak mengalami hidrolisis. Jadi tidak menghasilkan H+, tidak menghasilkan OH-, tetap sebagai K+. Jadi di sini pengaruh asam basanya diberikan oleh SO3-. SO32-, maaf. Nah, SO32- ini bagaimana sifat asam basanya? SO32- merupakan basa konjugasi dari H2SO3 yang bersifat lemah. Semakin lemah asamnya, semakin kuat basanya. Jadi kalau tunjukkan reaksi yang menunjukkan sifat basa dari K2SO3, jawabannya adalah SO32- ditambah H2O menghasilkan HSO3- ditambah OH-. Ada OH- yang dilepaskan dari K2SO, dari reaksi SO32- dalam air, makanya sifatnya garam ini bersifat basa. Ya, nanti kita akan lihat lebih detail lagi untuk reaksi-reaksinya di bab selanjutnya. Ya, tapi di sini kita harus bisa dulu memprediksikan sifat asam basanya dan kenapa. Lanjut ya. Yang C, coba sudah bisa? Ini mudah harusnya. Asam basa netral. Natrium benzoat. Kenapa asam, kenapa basa? Atau kenapa netral? Terbayang? Natrium benzoat kalau dalam larutan, dalam air terion menjadi Na+ dan ion benzoat. Na+ sama seperti K+, tidak terjadi reaksi apapun, tetap sebagai Na+. Berarti kita lihat dari benzoatnya. Benzoat ini adalah basa konjugasi dari asam benzoat. Asam benzoat itu asam lemah. Artinya ion benzoat ini memiliki sifat basa yang terukur lah ya. Karena kalau pasangan basa konjugasi dari suatu asam lemah, berarti dia masih bisa bersifat sebagai basa atau kekuatan basanya masih terukur, ada nilai Kb-nya. Tapi kalau pasangan basa konjugasi dari asam kuat, kekuatan basa itu sangat lemah atau cenderung netral. Sebaliknya, pasangan asam konjugasi dari basa kuat cenderung bersifat netral. Tapi kalau pasangan dari sesuatu yang bersifat lemah, itu masih dapat terukur. Sebagai gambaran, mungkin kalian masih ingat ada hubungan
Nanti di bab selanjutnya ya, KW sama dengan KA kali KB. Nah, ini juga menjelaskan, ini hanya berlaku untuk pasangan asam basa konjugasi. KW pada temperatur tertentu kan tetap. Katakanlah kalau kita berbicara pada temperatur 25 derajat Celcius, KW-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, ini dari sini kita bisa menjelaskan, oh ada hubungan kebalikan antara pasangan asam basa konjugasi. Semakin kuat asamnya, supaya nilai tetapan KW-nya ini tetap, maka KB-nya akan semakin kecil, kekuatan basanya semakin lemah. Tapi kalau misalnya ini merupakan, kalau ini asam kuat kan ini tidak terukur ya, karena reaksinya kan cenderung satu arah. Makanya KB-nya atau kekuatan basanya bisa kita abaikan. Sebaliknya, kalau untuk basa kuat, Ka-nya ini bisa kita abaikan, karena ini sangat kuat sekali. Semakin tinggi nilai KB-nya, untuk bisa sama dengan 10 pangkat min 14, Ka-nya harus semakin kecil, atau semakin tidak bersifat asam. Tapi kalau untuk sesuatu yang bersifat lemah, katakanlah asam asetat, 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ya berarti ini kan masih terukur, 10 pangkat min 9. Ya, jadi ini taunya kita dari, oh kita kenal ada yang namanya asam benzoat. Asam benzoat ini ada nilai Ka-nya. Oh berarti ini cenderung bersifat basa. Basanya dari mana? Dari reaksi ion benzoat dalam air menghasilkan OH-. Ya. Yang D. Ada yang tahu? Dari ini juga. Ion format. Nah, kita tahu asam format, asam semut. Ini juga sama ya, bersifat basa. Basanya dari mana? HCOO- ditambah H2O menjadi HCOOH ditambah OH-. Kalau K plusnya di dalam air tetap sebagai K plus yang dikelilingi, atau tetap sebagai ion K plus bebas lah. Nah, yang E. Bagaimana yang E? MgSO4. Ini terurai menjadi Mg2 plus dan SO4 2-. Mg2 plus terhidrolisis tidak di dalam air. Tadi ingat, untuk golongan 1 tidak terhidrolisis, untuk golongan 2 hanya berilium ya, yang cukup kecil dengan muatan plus 2 sehingga kerapatannya cukup besar untuk membuat berilium menjadi asam lemah. Tapi kalau Mg2 plus tidak. Jadi di sini pengaruhnya dari SO4 2-. SO4 2- adalah basa konjugasi dari HSO4- yang bersifat asam. Maka ini juga sifatnya basa. Terakhir, K2HPO4. K plus tidak menyumbangkan sifat asam maupun basa karena tidak mengalami hidrolisis. HPO4 2- ini sifatnya amfoter. Dia bisa melepaskan H plus menjadi PO4 3- atau bisa menangkap H plus menjadi H2PO4-. Bagaimana sifat asam basanya? Kita harus lihat berapa nilai Ka dan Kb dari HPO4 2-. Kalau nilainya lebih besar Ka-nya, saya lupa tidak mencari datanya, maka sifatnya asam. Kalau lebih besar nilai Kb-nya, maka sifatnya basa. Jadi ini sifat asam basanya bergantung dari nilai Ka dan Kb-nya. Ini harus kita cari dulu. Jelas nggak? Yang nomor 3 ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Kita harus bisa memperkirakan sifat asam basa dari garam. Dengan dasar kita tahu ion-ion logam dapat terhidrolisis, kemudian untuk kation atau anion lainnya kita lihat dari pasangan asam basa konjugasinya. Pasangan asam basa konjugasi punya hubungan kekuatan yang berkebalikan. Oke. Lanjut. Yang keempat. Yang keempat ini oksida. Oh, yang B ini sudah kita kerjakan tadi ya. Ini plus 6, plus 2, plus 3. Kekuatan. Nah, tapi di sini yang diminta berdasarkan kekuatan sifat
basanya. Semakin tinggi muatan kationnya, semakin bersifat asam. Berarti semakin rendah muatan kationnya, sebaliknya semakin bersifat basa. Kalau urutan sifat basa, maka di sini CrO lebih basa dibandingkan Cr2O3, lebih basa dibandingkan CrO3. Sifat basa ya. Kalau asam ya kebalikan. CrO3 arah lebih besarnya dibalik. CrO3 lebih asam dibandingkan Cr2O3. Cr2O3 lebih asam dibandingkan CrO. Ini juga sama. Urutkan di sini kita lihat dari muatan kationnya. Ini +1, +3, ini +2. Semakin tinggi muatannya, di sini yang paling asam adalah Al2O3. Yang paling basa adalah K2O ya. K2O lebih basa dibandingkan barium oksida. Barium oksida lebih basa dibandingkan Al2O3. Ya, kalau ini konsepnya hanya kita tinggal lihat dari muatan kationnya. Muatan kation yang semakin tinggi cenderung bersifat asam. Artinya semakin rendah muatan kationnya punya sifat yang berkebalikan, cenderung bersifat basa. Oke. Masih membandingkan. Nomor 5. Di antara asam Lewis berikut, mana yang lebih kuat? Yang bertindak sebagai asam Lewis itu bisa yang belum oktet, atau yang sudah oktet tapi ada ikatan rangkap yang bisa dipindahkan, atau yang bisa mengalami perluasan oktet. BF3 atau BCl3. Di sini atom pusatnya sama-sama B ya. Masing-masing atom pusat B terikat, ada yang terikat dengan 3F, ada yang terikat dengan 3Cl. Kira-kira kalau asam Lewis itu kan menerima elektron. Mana yang akan cenderung menarik elektron? Sesuatu yang bersifat lebih positif atau lebih negatif? Yang mana? Yang lebih positif ya. Lebih positif pasti akan menarik elektron lebih kuat. Sama seperti kation tadi. Kation yang muatannya lebih positif akan cenderung menarik elektron lebih kuat. Nah, di sini kan atomnya sama-sama boron. Tapi boron ini terikat oleh atom yang berbeda. Satu lebih elektronegatif dibandingkan yang lainnya. Kalau terikat oleh atom yang lebih elektronegatif, di sini keelektronegatifan F lebih besar dibandingkan Cl. Kalau B, ini kan misalnya ini F ya. Kalau kita gambarkan arah elektron pada masing-masing ikatannya, ini kan ke sini, cenderung ditarik oleh elektron ikatannya cenderung ditarik oleh F. Akibatnya kerapatan muatan elektronnya kan lebih tinggi di ujung-ujung atom F-nya. Boron di sini lebih cenderung muatan parsial positif. Semakin kuat atau semakin kuat tarikan elektronnya atau semakin tinggi keelektronegatifannya, ini akan membuat boronnya semakin elektropositif, semakin bermuatan parsial positif. F dengan Cl lebih kuat tarikannya F. Kebayang nggak? Jadi mana yang akan bertindak sebagai asam Lewis yang lebih kuat? Jawabannya yang BF3. Kan strukturnya sama. Ya, sama-sama diikat oleh golongan halogen. Tapi di sini F lebih kuat menarik elektron ikatan pada BF dibandingkan Cl pada BCl. Akibatnya B-nya cenderung lebih bermuatan parsial positif. Kalau kita lihat gambaran struktur molekul yang dinyatakan dengan kerapatan elektron, di mana yang kerapatan elektron tinggi berwarna merah, yang bermuatan positif biru misalnya. Kita lihat gambarannya itu di sini yang warna merahnya semakin rapat elektronnya di arah F-nya. B-nya ini semakin
positif. Kalau ini semakin positif, maka dia akan cenderung menarik elektron lebih kuat dari basa Lewisnya. Ya, sederhana sebetulnya. Yang namanya reaksi itu kan perpindahan elektron. Prinsipnya tarikan antara kalau tarik menarik itu ya berarti antara positif ketemu dengan negatif. Semakin kuat kekuatan ionnya, besar muatannya, semakin kuat ikatannya. Jadi semakin positif muatan parsialnya, ya semakin kuat interaksinya. Oke. Kalau yang B, prinsipnya sama ya. Mana yang lebih kuat? Penjelasannya juga sama. Fe2+ atau Fe3+ yang akan lebih menarik pasangan elektron bebas. Fe3+. Fe3+. Ya. Semakin besar muatan positifnya akan semakin kuat menarik pasangan elektron bebas. Oke, masih membandingkan. Kalau sekarang, yang 6, balik ke teori Brown-Settler. Di antara spesies berikut, mana yang bukan merupakan pasangan asam basa konjugasi? Di hari Senin lalu, ini soalnya tentang pasangan asam basa konjugasi. Ya, rasanya masih ada belasan orang yang belum tepat menjawab pasangan asam basa konjugasinya. Ingat, pasangan asam basa konjugasi hanya dibedakan oleh satu proton. HNO2 hanya lepas satu menjadi NO2-. Ini masuk ya. H2CO3 lepas satu harusnya HCO3 2-. HCO3-, maaf. Kalau ini lepas 2, ini bukan pasangan asam basa konjugasi karena dibedakan oleh 2 proton, 2 atom H. Yang C, CH3NH3+, yang satunya lagi setelah melepaskan H+ menjadi CH3NH2. Ini pasangan asam basa konjugasi. Bisa ya membedakan pasangan asam basa konjugasi. Ini penting karena dalam pasangan asam basa konjugasi itu punya hubungan yang berkebalikan. Nah, kalau kita bisa mengidentifikasi, paham tentang pasangan asam basa konjugasi, ini nanti akan berguna dalam perhitungan kesetimbangan asam basa. Yang 7, kembali menentukan mana yang lebih kuat, tapi di sini diberikan data nilai Ka untuk asam. Ya, kita sudah mempelajari di bab kesetimbangan. K itu menunjukkan hasil perkalian konsentrasi produk per reaktan. Kalau K-nya, karena ini di sini ada subskrip A, ya A itu untuk menunjukkan asid asam. Ya. Semakin kuat asamnya, artinya semakin mudah melepaskan H+. Konsentrasi produknya semakin besar. Akibatnya perkalian produk dibagi reaktan semakin besar. Jadi kalau Ka sebanding ya, Ka semakin besar, keasaman semakin tinggi. Keasaman semakin tinggi. Tapi kalau pKa, kalau misalnya nanti dalam bentuk pKa ini berkebalikan. Ya, karena P itu min log dari Ka-nya. Jadi ini langsung saja. Tapi yang ditanyakan basanya. Sedangkan informasinya dalam bentuk asam konjugasinya. Ingat, pasangan asam basa konjugasi punya hubungan yang berkebalikan. Kalau dilihat dari asamnya, mana yang lebih kuat? Yang 10⁻⁴ ya. HCOOH lebih asam dari HCN. HCOOH dari data nilai Ka-nya ini lebih asam dibandingkan HCN karena Ka-nya lebih besar. Nah, berarti basa konjugasinya HCOO-, kebalikan, CN- lebih basa dari HCOO-. Jelas gak? Di pasangan asam basa konjugasi dari sini nih.
Makanya ini penting sekali nanti dalam perhitungan. Pasangan asam basa konjugasi punya sifat yang berkebalikan. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk menentukan berapa KB-nya, KB-nya itu adalah KW dibagi KA. Jadi kalau ini semakin, di sini pertanyaan mana yang lebih kuat? Kita cari asam yang lebih lemah. Di sini kalau untuk HCN, kita lihat pangkatnya saja, ini 10 min 10 KA-nya, maka KB-nya 10 pangkat min 4. Jadi kalau kita cari datanya, ini KB-nya sekitar 10 pangkat min 4. Kalau HCOO min ini sekitar 10 pangkat min 10. Ya, dari persamaan itu yang menghubungkan kekuatan yang sifat yang berkebalikan dari kekuatan asam basa. Jelas ya? Nilai K itu sebanding dengan kekuatan apakah asam atau basa. Ka untuk asam, Kb untuk basa. Oke. Di antara diagram berikut, mana yang menunjukkan larutan asam sulfat? Nah, saya sudah menyampaikan hari Senin lalu, asam sulfat itu asam kuat. Ya. Untuk reaksi atau ionisasi pertama, H2SO4 ini akan ini tanda panahnya satu arah karena ini merupakan asam kuat. Ditambah HSO4 minus. Tapi HSO4 minus ini merupakan asam lemah atau tidak terionisasi sempurna. Artinya di dalam larutan kita masih mungkin untuk menemukan spesies ini. Jadi yang ada di dalam larutan adalah 3 spesies ini. H2SO4 ini tidak akan lagi kita temukan di dalam larutan. Jadi yang ini, yang ada gambar seperti ini, salah. Ya. Tapi kita akan menemukan 3 spesies sisanya. Yang mana? Yang tidak ada HSO4, di sini tidak ada ya. Tidak ada HSO4 minus. Jadi kalau sebetulnya kalau misalnya kita punya H2SO4 katakanlah 0,1 molar. Ya, pH-nya berapa? pH-nya biasanya kita kalau dulu mungkin tidak terlalu memperhatikan. Ini kan H plusnya 0,2. Berarti pH sama dengan min log 0,2. Ini sebetulnya tidak akan tepat seperti itu. Kenapa? Karena jumlah H plusnya di dalam larutan akan lebih kecil dari 0,2. Karena tahap ionisasi yang kedua itu tidak menghasilkan H plus yang sama dengan tahap yang pertama. Ya, ini mungkin kalau di SMA ini tidak terlalu diperhatikan. Taunya kita asam sulfat, asam kuat, terionisasi sempurna. Padahal itu di tahap yang pertama saja. Tahap yang keduanya itu merupakan asam lemah. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Karena jelas ada H3O+, ada SO4 2-, dan juga masih ditemukan HSO4-. Ya, soal ini saya cantumkan untuk mengingatkan fenomena atau sifat dari H2SO4. Tidak sepenuhnya dihasilkan 2H+ ditambah SO4 2-, tapi ada HSO4- di dalam larutan. Oke. Soal yang terakhir untuk dari textbook. Diagram berikut menggambarkan 3 buah larutan garam. Ya. Garamnya berupa garam natrium. Lalu di sini ada 3 simbol untuk asamnya, untuk anionnya, dan juga untuk hidroksida. X manakah yang memiliki asam konjugasi paling lemah? Nah, di sini kita sudah bisa memprediksikan ini garam NaX. Na itu tidak terhidrolisis ya. Na plus di dalam air ini tidak mengalami reaksi. Reaksinya atau garamnya bersifat basa dari mana? Dari X- ditambah H2O menghasilkan keseimbangan
menghasilkan HX ditambah OH-. HX ditambah OH-. Nah, jadi garam ini bersifat basa. Kenapa? Karena di dalam larutan dihasilkan OH-. Kita lihat dari ini. Di sini ada 4. Yang kedua NaB ada 2. Yang ketiga NaC ada 6. Dari sini kita bisa memprediksikan kekuatan garamnya. Semakin banyak OH- yang dihasilkan, sifat basanya semakin kuat. Jadi yang pertama yang bisa kita jawab, kekuatan basa dari X-. Mana yang paling bersifat basa? C-, B-, A. C, ya, betul. C- paling basa, lalu yang kedua A-, baru B-. Ya, ini informasi pertama yang bisa kita peroleh dari diagramnya. Yang ditanyakan asam konjugasinya. Ingat, asam konjugasi punya hubungan yang berkebalikan. Kalau basanya semakin kuat, maka asamnya semakin lemah. Jadi yang mana yang paling lemah? C. C. Ya, jadi HC ini X manakah yang memiliki asam konjugasi paling lemah? C-. Ya. Jadi kalau kekuatan asamnya yang paling lemah HC, lebih lemah asamnya dibandingkan HA. Lalu yang paling kuat asamnya adalah HB. Jadi jawabannya C- ya. Kalau X- manakah? Jawabannya C-. Bisa dipahami ya? Susun ketiga anion tersebut berdasarkan kekuatan basanya. Sudah kita kerjakan yang ini. Kekuatan basa. Jadi justru ini pertama kali yang kita bisa ketahui dari diagramnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini benar-benar konsep ya. Kita harus menentukan mana yang bersifat asam, basa, dan menjelaskan kekuatan relatifnya. Rasanya cukup mewakili. Saya sudah coba pilih, tapi ini rasanya bukan dari Brady ya, karena soalnya sudah cukup lama. Waktu itu mungkin saya masih mengajar yang B, diambil dari buku pegangan untuk kelas B. Tapi materinya sama ya. Dan kemarin sudah di-share juga ada soal latihan ya yang ada di mana di Moodle ya. Saya belum sempat untuk masuk. Barangkali misalnya ada yang sudah mencari soal-soal tambahan dari sana, ada yang sudah mengerjakan, dan ada yang tidak dipahami, ya boleh juga ditanyakan di sini. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh soal konsep atau tentang teori asam basa. Jadi belum ada perhitungannya, ya, karena di bab ini tidak ada perhitungan. Kita menyatakan ini lebih kuat, ini lebih lemah berdasarkan penjelasan struktur atau berdasarkan fenomena arah reaksinya. Tapi kalau di bab selanjutnya baru banyak melakukan analisis kuantitatif ya. Oke, yang pertama, tuliskan persamaan reaksi masing-masing gas tersebut dengan air. Nah, kita kenal ada yang namanya hujan asam. Kenapa disebut hujan asam? Ya karena memang sifatnya asam. Dari mana? Ini dari gas buang industri, kan banyak menghasilkan CO2, SO2, SO3. Kalau ketemu dengan air, ini akan menghasilkan spesies yang bersifat asam. Ini akan menghasilkan H2CO3. Ini akan menghasilkan H2SO3. Yang ini akan menghasilkan H2SO4. Ya, 3 spesies ini oksida non-logam. Kan oksida non-logam itu bersifat asam. Ya. Tentukan urutan kekuatan asam yang dihasilkan dari reaksi pada soal A. Mulai dari yang paling lemah.
Bagaimana cara kita membandingkannya? Di sini ada, kita bisa bandingkan dua spesies ini yang jumlah oksigennya sama. Lalu ada dua spesies yang jumlah atom oksigennya berbeda, atom pusatnya sama. Jadi kita menjelaskan kekuatan asam oksi. Antara H2CO3 dengan H2SO3, mana yang lebih asam? Karbonat atau asam sulfit? Dilihat dari apa? Kalau ada asam oksi, jumlah atom oksigen terikatnya sama, tapi atom pusatnya berbeda, satu karbon, satu sulfur. Kita lihat dari faktor keelektronegatifan, ya. Keelektronegatifan. Karbon lebih kecil dari sulfur. Jadi yang lebih bersifat asam ini yang H2SO3. Jadi kalau dimulai dari yang paling lemah, HCO3 ini lebih lemah dibandingkan H2SO3. Antara H2SO3 dengan H2SO4, ini mudah ya, tinggal lihat jumlah atom oksigennya. Lebih banyak yang H2SO4. Ada 4 atom oksigen yang menarik elektron di sekitarnya, terutama di sekitar ikatan OH pada H yang akan lepas. Jelas ya ini? Ini terkait asam oksi, bagaimana kita membandingkan kekuatan ikatannya. Ada yang berdasarkan keelektronegatifan untuk atom pusat yang berbeda, ada yang berdasarkan jumlah atom oksigennya. Oke, yang C, tuliskan semua spesies ion yang terdapat dalam larutan asam paling kuat. Ini tadi sudah ada dalam diagram. Asam yang paling kuat adalah H2SO4. Maka ini asam paling kuat. Spesies ionnya ada H+ atau H3O+, ya. Kemudian ada HSO4-, ini yang jangan sampai terlewat. Lalu ada SO4 2-. Ya, jadi cukup sering juga ditanyakan terkait atau berkaitan dengan HSO4-. Kalian harus tahu HSO4- ini merupakan asam lemah, tapi nilai Ka-nya itu relatif masih tinggi dibandingkan asam-asam lainnya. Asam-asam lemah yang lain. Yang D, tuliskan reaksi yang terjadi antara CaO dengan SO2. Berarti ini reaksi asam basa. Untuk menjelaskannya dari teori Lewis ya, karena tidak ada proton yang ditransferkan. CaO, kalsium itu kan golongan 2, tidak mengalami hidrolisis. Jadi ini cenderung bersifat basa dari oksidanya. O2-. Kalau saya tulis misalnya ini Ca2+, ini O2- ya. O2- bereaksi dengan SO2. Bereaksi dengan SO2. Ada satu elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Sudah sesuai dengan jumlah elektronnya 18. Mana yang bersifat sebagai basa? Tadi sebetulnya sudah disinggung ya, ini kalsium oksida bersifat basa. Dari mana? Dari oksidanya. Jadi yang akan memberikan pasangan elektron adalah ini. S, ini kan yang bisa mengalami perluasan oktet. Jadi hasilnya, reaksinya ya jadi kalau kita tuliskan persamaannya saja, CaO ditambah SO2 menghasilkan CaSO3. Kalau kita lihat dari strukturnya, ini kationnya Ca2+, tetap di sini akan terbentuk ikatan yang baru dari O yang berikatan dengan SO2.
Ini. Oke, ini muatannya min 2, SO3 2 min. Ini kalau persamaan reaksinya saja. Kalau kita lihat prosesnya, ini adalah reaksi asam basa Lewis, di mana CaO ini sebagai basa Lewis, kalau ini sebagai asam Lewis. Ya. Nah, ini sebagai sekaligus menjawab yang E. Berdasarkan reaksi pada soal D, tuliskan spesies yang bertindak sebagai asam Lewis. Asam Lewis adalah SO2-nya, basa Lewis ini CaO. Jelas? Ada yang bertanyakan dulu? Jadi di bab ini benar-benar kita hanya perlu memahami atau menentukan mana asam, mana basa, baik berdasarkan teori manapun itu. Terakhir, untuk soal sini, tuliskan pasangan asam basa konjugasi pada reaksi berikut dan tentukan arah kesetimbangan reaksinya. Pasangan asam basa konjugasi hanya dibedakan oleh satu H. HBr, asam, lepas H-nya menjadi Br. Ini pasangan asam basa konjugasinya HBr dengan Br min, HF dengan F min. Ada dua pasangan asam basa konjugasi hasil reaksi dari asam basa beronsed klorida. Arah kesetimbangan reaksinya. Nah, kita bisa bandingkan asamnya. Kita tahu asam halida dari atas ke bawah semakin kuat. HBr lebih kuat dibandingkan HF. Jadi arah reaksinya kemana? Kanan kiri? Kanan. Ya. Yang kedua, HClO4 konjugasinya ini HClO4 dengan ClO4 minus. HClO dengan ClO minus. Nah, ini asam oksi yang atom pusatnya sama, tapi jumlah atom yang terikatnya berbeda. Semakin banyak jumlah atom oksigen yang terikatnya, semakin kuat sifat asamnya. Berarti ini arah reaksinya juga ke kanan ya. Jelas. Ini asamnya, ini basanya. Ini juga sama. Pasangan asam basa konjugasinya. Oke, itu gambaran satu soal terkait konsep atau teori asam basa. Ada yang ditanyakan dulu? Masih ada 4 soal lagi. Oke. Kita lanjut. Asam nitrat merupakan senyawa yang berperan penting dalam bidang metalurgi. Campuran asam nitrat pekat dan asam klorida pekat yang kita sebut sebagai aqua regia ini biasa digunakan untuk melarutkan logam mulia seperti emas dan platina. Jelaskan mengapa HNO3 merupakan asam yang lebih kuat dibandingkan HNO2. Di sini kita lihat dari jumlah atomnya. Ya, ini asam oksi yang jumlah atom oksigen pada HNO3 ini lebih banyak dibandingkan pada HNO2. Akibatnya ikatan OH lebih polar. Ya, lebih polar, lebih mudah H lebih mudah lepas. Kalau H lebih mudah lepas, maka sifatnya lebih asam. Jadi ini menjelaskan tentang asam oksi yang atom pusatnya sama, tapi jumlah atom oksigen yang terikatnya berbeda. Semakin banyak jumlah atom oksigennya, semakin bersifat asam. Yang B, jelaskan kekuatan asam HCl dibandingkan dengan HI. Kalau ini asam biner, ya. Kalau asam biner lihat dari apa? Ukuran, ya. Ukuran I lebih besar dibandingkan Cl. Sehingga kekuatan ikatan Hi lebih lemah dibandingkan HCl. Akibatnya Hi lebih asam dibandingkan
HCl. Pasti ya, ini banyak pengulangan. Tuliskan reaksi ionisasi HNO3 dalam air. Ini asam kuat. Kalau kuat, jangan menuliskan panah kesetimbangan. HNO3 dalam air menghasilkan H3O+ ditambah NO3-. Tentukan semua pasangan asam basa konjugasi pada reaksi tersebut. Jadi kalau berkaitan dengan asam Brown-Setlori, lebih baik kita tuliskan airnya, karena nanti akan dihasilkan pasangan asam basa konjugasi. Biasanya kan kita hanya menuliskan HNO3, ini sudah berfasa aqueous, di dalam air menjadi H+ ditambah NO3-. Ya. Untuk melihat pasangan asam basa konjugasinya, kita tuliskan sebagai H3O+, bukan sebagai H+. Tapi ini menunjukkan reaksi yang sama. Di pasangan asam basa konjugasinya HNO3 dengan NO3-, H2O dengan H3O+. Ini asam, ini basa, ini asam. Ya, jadi ada dua pasangan asam basa konjugasi. Ini boleh kita skip dulu, nanti bisa kita kerjakan. Intinya kita sekilas lah ya, kita singgung. Ini kuat, ini juga kuat. Ya, kalau kuat pH itu ya intinya kita hanya perlu tahu berapa konsentrasi H+-nya. Ya, konsentrasi H+ di sini tanpa menghitung, tanpa ada Ka gitu ya. Jadi benar-benar dilihat dari kalau kita punya HNO3 0,1 molar, ya H+-nya juga sama. Ini juga sama 0,01 molar. Kalau kita punya HCl 0,01 molar, karena asam kuat, H+-nya juga sama. Ini menjadi 0,01 molar. Jadi tinggal penjumlahan berapa H+-nya, ini min log M1V1. Karena ini volumenya M1-nya 0,01 kali 50 ditambah 0,01 kali 50 dibagi volume total. Ini kan pencampuran dua asam kuat ya. Tinggal dihitung. Sekilas lah ini. Nanti kita lihat lagi di bab kesetimbangan asam basa, kita harus bisa menentukan pH berbagai campuran. Bisa campuran kuat dengan kuat, contohnya ini. Bisa campuran asam lemah dengan asam kuat. Bisa campuran asam lemah dengan asam lemah, harus tahu. Tapi kalau kita sudah paham konsep kesetimbangan secara umum, mau nanti soalnya sekompleks apapun, kita bisa coba sederhanakan. Ya. Bisa kita runut lah, tahu cara pengerjaannya mulainya dari mana. Oke. Tuliskan persamaan reaksi yang menunjukkan sifat basa ion NO2-. NO2- ini kan basa konjugasi dari HNO2, asam nitrit yang lemah. Jadi dia pasti bersifat basa. Sifat basanya dari mana? Ketika dilarutkan dalam air, yang namanya basa kan menerima proton, jadi HNO2. Airnya basa konjugasinya adalah OH. Nah, jadi setiap kita harus bisa menjelaskan sesuatu itu bersifat asam atau basa, mana yang berperan dalam menunjukkan sifat asam atau basanya. Nah, kalau kita sudah bisa menuliskan seperti ini, nanti ketika ditanyakan berapa pH-nya, ya kita bisa mulai. Jadi yang kita cari itu adalah berapa sih konsentrasi OH- ini. Dari data yang ada, dari nilai Kb-nya, atau nanti mungkin diberikan dalam bentuk Ka HNO2, kita bisa cari menggunakan persamaan ini. Tapi karena ini adalah persamaan yang menghasilkan OH-, ini adalah Kb untuk NO2-. Datanya misalnya diberikan HNO2. Oh, berarti Kb-nya adalah Kw dibagi Ka. Sisanya seperti biasa konsep kesetimbangan. Kalau misalnya ini ada garam, katakanlah dari NaNO2 0,1 molar. Nah, terurai di dalam larutan menjadi Na+-nya 0,1 molar, NO2-nya 0,1 molar. Seperti biasa, molar-molar reaksi setimbang 0,1 molar, Kb-nya bisa kita cari. Nah, kita bisa tentukan berapa X-nya, berapa OH-nya. Kalau sudah dapat OH-, dapat POH, dapat pH. Ya. Jadi
sudah mulai melihatlah keterkaitannya. Kalau kita sudah paham sifat asam basanya, nanti tinggal hitungannya di bab selanjutnya. Oke. Selanjutnya, ini soal yang berbeda. Harusnya nomor 12. Diketahui Ka untuk 2 spesi dalam reaksi keseimbangan berikut. Tuliskan semua pasangan asam basa konjugasi pada reaksi. Yang pertama saja. Pasangan asam basa konjugasinya, asam format HCOOH, ini asamnya, basa konjugasinya HCOO-. Lalu satu lagi, ion benzoat C6H5COO, ini asamnya, basa konjugasinya C6H5COO-. Ya. Ini ada 2 pasang asam basa konjugasi. Tuliskan semua reaksi. Yang ditanyakan adalah reaksi. Reaksi itu adalah sesuatu yang berada di sebelah kiri, tanda panah, yang bersifat asam yang ada di dalam kedua reaksi di atas. Yang bersifat asam, reaksinya itu adalah HCOOH ya, untuk reaksi yang pertama, dan C6H5 asam benzoat untuk reaksi yang kedua. Nah, lalu yang ditanyakan, urutkan kekuatan asam tersebut mulai dari yang paling kuat. Ini sudah ada datanya. Yang paling kuat yang ini 10⁻⁴. Jadi langsung saja ini lebih asam dibandingkan asam benzoat. Saya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Banyak pengulangannya, konsepnya sebetulnya hanya tidak terlalu banyak lah. Tadi sudah kita review, ini kita aplikasikan pada berbagai jenis pertanyaan. Oke, lanjut lagi. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang mana? Untuk yang ini, yang B-nya itu, Bu, kalau kita misalnya kalau nggak dikasih data KA-nya, kita masih bisa nentuin yang mana paling kuat nggak, Bu, asamnya? Enggak. Kayaknya itu nggak bisa ya? Nggak bisa kalau ini. Harus tahu ya kekuatan asamnya itu dilihat dari KA-nya. Karena mungkin untuk sebagian besar orang tidak familiar ya dengan sifat perbandingan kalau dibandingkan antara dua ini. Tapi kalau misalnya perbandingannya HCOOH dengan sesuatu yang lebih kuat, ya sesuatu yang bersifat asam kuat mungkin masih bisa. Kalau salah satunya diganti dengan asam kuat, itu masih mungkin. Misalnya diganti reaksi yang keduanya bukan asam benzoat tapi HCl misalnya, atau HI yang kuat lah, itu masih mungkin. Karena kita tahu, kita hanya tahunya ini format dan benzoat, asamnya ini asam lemah. Tapi berapa besarannya tidak banyak orang yang hafal. Jadi memang harus ada data nilai KA-nya. Kecuali salah satunya diganti, kita hanya punya pengetahuan, ini kelompok asam lemah, yang satunya lagi kelompok asam kuat. Baru bisa dikerjakan. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Lanjut ya. Ini mirip sebetulnya dengan contoh diagram yang soal tadi terakhir, nomor 9 kalau nggak salah. Gambar di bawah ini menunjukkan 1 liter larutan garam NaX, NaY, dan NaZ dalam air. Molekul HX, HY, atau HZ diwakili tanda segitiga yang berwarna hitam, OH- dan ya. Lalu setiap satu tanda manapun itu mewakili 1 milimol partikel. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi yang dialami oleh ketiga garam tersebut. Garam, ya. Na+ ingat tidak mengalami reaksi ya dengan air. Intinya di sini kalau saya uraikan, mau NaX, NaY atau NaZ ini sama ya, terurai di dalam air menjadi Na+ dan X-. Lalu Na+-nya ini tidak mengalami hidrolisis di dalam air. Jadi reaksinya itu sekarang hanya ada 3 kemungkinan untuk anionnya. X-, Y-,
dengan Z-min. Di dalam air, ini akan menghasilkan karena muatannya 1, min 1. Keseimbangan. Kalau lemah, keseimbangan, tanda panah keseimbangan ya. Jadi HX ditambah OH-, semua berfasa aquos, HY ditambah OH-, HZ ditambah OH-. Jadi yang menentukan sifat basanya itu adalah karena di dalam garam tersebut dihasilkan OH-. Ya. Yang B, nah ini sekaligus menjawab. Jelaskan mengapa ketiga garam tersebut bersifat basa. Karena anionnya di dalam air menghasilkan OH-. Jadi bukan karena dibentuk dari asam lemah basa kuat. Misalnya kan basa kuatnya ini dari NaOH gitu ya. Kemudian asam lemahnya dari HX. Tidak seperti itu ya, tapi karena memang di dalam larutan dihasilkan spesies yang memberikan sifat basa, yaitu OH-. Nah, ini sedikit ada hitungan ya. Yang kita kan sudah mempelajari K. Ya, ini ada subscript B. B itu untuk basa. Tadi tinggal di sini kita hitung ada berapa masing-masing spesiesnya, dan di sini disebutkan mewakili 1 milimol dan volumenya 1 liter. Jadi jumlah milimol dibagi liternya itu sudah konsentrasi ya, milimolar. Jadi tinggal kita hitung, ingat bahwa K itu perbandingan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan reaktan pangkat koefisien, berlaku untuk reaksi apapun. Reaktan. Nah, ini masing-masing punya nilai KB. Berarti yang harus kita hitung, misalnya kita lihat dari yang pertama, KB untuk X-min. HX-nya, HX itu tadi diwakili oleh yang hitam ini ya, 1, 2, 3, 4. 4 dibagi, karena kan 1 milimol dibagi 1 liter. Ya, jadi jumlahnya itu sendiri langsung kita masukkan ke dalam perbandingan konsentrasinya. Kemudian HX OH-nya ada 4 juga. Ini 1, 2, 3, 4. 4 dikali X-nya yang sama 4 juga ya. Nanti 1 per kebalik. 4 kali 4 dibagi 4 ya. Atau saya tulis dulu, KB sama dengan HX kali OH- dibagi X- sama dengan ini. Di jawabannya 4. Ya, untuk yang lainnya bisa dihitung. X- 2 kali 2 dibagi 6. Nanti silakan dicek lagi. 2/3 KB Z-, ya ini konsep kesetimbangan saja. 4 kali 4. Yang X-nya kan yang ini ya. 4 kali 4 bagi 2. 8. Nah, dari sini karena kita sudah menghitung KB-nya, urutkan ketiga garam tersebut berdasarkan kekuatan basanya. Semakin tinggi nilai KB, semakin atau sifat basa semakin tinggi, semakin kuat. Mulai dari yang paling lemah, ya berarti NaY, kemudian NaX, baru yang paling basa adalah NaZ. Saya? Jadi ada sedikit perhitungan, tapi masih sederhana karena hanya konsep kesetimbangan saja, ungkapan tetapan kesetimbangan. Kalau tadi di soal sebelumnya sudah ada nilai KA-nya atau sudah ada nilai KB-nya, kita diminta
mengurutkan. Kalau ini sedikit agak berpikir, dibuat sedikit lebih kompleks, soalnya tidak diberikan langsung KB-nya, tapi dibuat dalam bentuk diagram. Kita harus bisa membaca diagramnya. Kalau tadi basanya, nah sekarang asamnya. Mana asam yang paling lemah? Semakin kuat basanya, semakin lemah asamnya. Kebalikan. Berarti asam yang paling lemah adalah HZ ya. Kemudian baru HX yang paling kuat adalah basa yang paling lemah. Jelas? Sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak, kita lanjutkan. Tuliskan reaksi yang terjadi antara gas belerang dioksida, SO2 gas, dengan air dan belerang trioksida dengan air. Ini rasanya tadi sudah diulang-ulang ya, soalnya sama. Ini menjadi H2SO3, ini menjadi H2SO4. Tentukan produk asam yang paling kuat. Nah, ini tadi ya. S-nya atom pusatnya sama, jumlah atom oksigennya yang lebih banyak adalah H2SO4. Dari kedua asam di atas, ini sedikit sudah ada buffer. Ini bisa dijawab kalau kita sudah membahas kesetimbangan asam basa ya. Komponen buffer itu adalah asam lemah dan pasangan konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Jadi harus sesuatu yang bersifat lemah. Jadi jawabannya adalah, nanti kita review lagi yang ini ya. Atau mungkin nanti di soal yang lain. Di sini jawabannya adalah H2SO3. Jadi kuncinya harus yang berupa asam lemah. Jadi asam lemah atau basa lemah plus konjugasinya. Itu komponen dari buffer. Tuliskan semua reaksi ionisasi kedua asam tersebut dalam air. Kalau ini lagi-lagi keluar ya, kalau H2SO4 tidak langsung menjadi 2H+ ditambah ditambah SO4 2-, tapi ada 2 tahap. Yang satu sempurna, yang satunya lagi kesetimbangan atau lemah. Ya, ini boleh menuliskan airnya ya, ditambah H2O, nantinya H+-nya ganti jadi H3O+, atau seperti ini juga tetap dibenarkan. Kalau H2SO3 ini bedanya ini asam lemah. 2 tahap juga karena asam diprotik. HSO3-, HSO3-, jadi H+ ditambah SO3 2-. Yang membedakannya ini. Oke, lihat aja berdasarkan jawaban pada D, tentukan spesies yang bersifat amfoter. Mana yang bisa bersifat amfoter? Yang mana saja? Minimalnya dia harus punya 1 H supaya bersifat sebagai asam. Ada 2 ya. HSO4-, dia bisa bersifat sebagai asam karena melepaskan H+ menjadi HSO4. Atau di reaksi yang pertama dia bisa bersifat sebagai basa. Dia menerima lagi H+ nanti menjadi H2SO4. Tapi ini sifat basanya memang lemah sekali. Cukup lemah Pak ya. Satu lagi HSO3-. Sebagai asam nanti menghasilkan H+ dan SO3-. Sebagai basa menghasilkan H2SO3. Oke, ini juga tapi setidaknya kalian sudah mengenal konsep indikator ya, indikator untuk menunjukkan sifat asam basa. Intinya setiap indikator punya rentang pH di mana dia mengalami perubahan warna. Kalau ini yang rentang pertama kita sebut sebagai rentang asam ya. Jadi di bawah 3,2 ini akan berwarna merah, di atas 4,4 ini rentang basa akan berwarna kuning. Bagaimana kalau di antaranya? Di antaranya adalah campuran dari merah kuning, jingga berarti ya. Kemudian metil merah di bawah 4,8 akan berwarna merah, di atas pH 6 akan berwarna kuning. Campurannya juga ketika misalnya pH-nya 5, ini akan merupakan campuran dari kedua warna asam dan
basa. Sampel air hujan diuji keasamannya menggunakan 2 indikator. Ketika metil jingga diteteskan ke dalam air, sampel air hujan, warna larutan menjadi kuning. Kalau kuning berarti pH-nya di atas 4,4. Tetapi ketika metil merah diteteskan pada sampel air hujan, larutan menjadi berwarna merah. Kalau merah berarti kurang dari 4,8. Perkirakan pH sampel air hujan, berarti antara 4,4 sampai 4,8. Ya, nanti kita bahas lebih detail lagi mengenai indikator, ya, indikator asam basa dalam setimbangan. Oke, paling ini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sisanya, seperti biasa, silahkan kerjakan mandiri dulu. Kalau ada yang belum dipahami, boleh langsung ditanyakan, baik di jam kuliah maupun di luar kuliah. Atau nanti silahkan dicatat atau diingatkan soal-soal yang belum kita bahas menjelang ujian atau kuis. Ya. Oke. Nah, ini silahkan sendiri dulu. Biasanya kalau dipandu sama-sama kelihatannya mudah. Tapi kalau sudah sendiri biasanya ada yang beberapa mungkin jadi bingung, atau makanya coba latih dulu mengerjakan secara mandiri supaya ketahuan, oh mana yang belum saya pahami, mana yang sudah. Nah, nanti tinggal ditanyakan, ya. Oke, sudah jam 8.49. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada, persiapkan ya, sekali lagi saya ingatkan jangan didadak belajarnya ya, dicicil dari sekarang. Persiapan untuk kuis terlebih dahulu, kemudian setelah kuis juga terus pelajari ya, supaya nanti pas mau ujian, apalagi ujiannya kan dalam 1 minggu ya, sekarang beda sistemnya. Jadi jangan disekaligusin belajar, dicicil dari sekarang. Oke, saya akhiri saja kuliah pagi ini. Semoga materinya bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami, jangan ragu untuk ditanyakan dan jaga kesehatannya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.